Gimana caranya bisa jadi model? Agensi ngambil kita, terus kita dijadiin model itu untuk dijual kembali lah gitu. Ini seriusan lu manajer kita nih? Bisa make up, at least masang alis sendiri bisa lah ya. Alis itu kunci ya? Ya sih, karena kalau alis berubah dikit udah kayak mak lampir. Itu kalau zaman no make up tuh nggak ada. Jadi tiap hari itu jadwalku tuh ke klub. Zaman itu orang klub bayar, aku nggak bayar masuknya gitu loh. Not work in fashion juga kayak itu kayak mati gitu loh rasanya. Mungkin kayak udah passionnya gitu loh. Sama kan? You need to dress up lah little bit. Mulai rugi dari kain, nggak tahu material, rugi celuban. Ada satu season tuh memang rugi semua. Crushing chest yang keluar kayak ubuh-ubuh itu. Jujur aku bangga sama Indonesia. Puskesmas the best. San RI Kaise. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Sakosa Di Sabtu berbacot rasa bersama gua Kokoli dan Kokolov. Oh, hari ini kita ada bintang tamu yang menarik ini ya. Oh jelas, kita langsung mengundang manajer kita karena banyak pertanyaan semenjak Ini seriusan lu manajer kita nih? Karena banyak pertanyaan semenjak kita makan di babi guling itu, kita share itu banyak yang komen. Seriusan manajer Loli punya manajer? Sini dia. Gremehin sih, lu gremehin. Berarti dia manajer kita nih ya. Iya. Tanya orang yang Oke, langsung aja kita sambut Ananta. Halo guys. Gimana Ananta? Baik-baik saja. Kemarin habis dari pusing-pusing ya. Pusing-pusing ya. Pusing-pusing baik-baik juga ya. Pokoknya lengkap lah penderitaan 2020 ini. Deal ya. Oh, tuh kan. Pokoknya penderitaan 2020 semua orang menderita lah. Iya. Terus gimana lu kemarin? Kan habis podcast juga nih. Podcast biasa aja sih. Pokoknya yang penting kan tetap harus stay biar memberi informasi, membantu orang, itu aja sih dulu. Oke. Memberi informasi, membantu orang biasa aja. Ini luar biasa berarti. Iya. Ini nggak hanya memberi orang. Ini nggak hanya memberi. Bacot. Oke lu langsung lah. Dengar kan manajer kita nih Aceh. Nanta ini dulu seorang model ya. Ya gitu deh. Ya kan. Model. Ini gak ada yang tahu backstory-nya dia tuh seorang model. Tahu. Seriusan model nih. Iya, dari SMA. SMA kelas 2. Dua mau ketiga kayaknya. Itu tahun berapa tuh? Aduh, aku lupa loh itu. Kayaknya SMA, pokoknya penting SMA aja gitu. SMA. Tahun berapa ya sekarang? Pokoknya kalau sekarang umurku 32 2009 lah. 2000 masa sih 2009 2007 2006 kayaknya. Oke. Model. Terus berarti harus bisa cara berpakaian dong. Oh iya. Ya enggak. Tapi sebelum masuk ke cara berpakaian, gimana caranya bisa jadi model? Nah, kok kenapa model? Kenapa? Apa yang melatari seorang anak SMA ingin menjadi model? Soalnya kan kalau dulu zaman-zamannya kita tuh kan anak SMA mau jadi apa? Mau jadi anggota geng kan gitu ya? Iya. Apakah Anda terlalu ganteng? Ada pihak manajemen yang ganteng atau gimana? Enggak gitu sih. Jadi awalnya itu adalah sebenarnya enggak ganteng-ganteng amat juga. Terus itu enggak oke-oke amat juga. Malah sebenarnya kalau aku tuh dulu tipikalnya malah orang yang pemalu. Malah super pemalu banget. Terus itu bahkan aku jalan aja nunduk kan. Jadi jalan nunduk. Nah, jadi keluarga basically itu sebenarnya ibu aku model, keluarga aku model, tante aku model, terus tuh tante aku tuh sampai bukan model yang di sini aja. Jadi tante aku tuh memang modelnya sampai ke New York gitu zaman itu gitu loh. Ibuku juga, tanteku yang nomor 2, nomor 3 juga. Nah, jadi kan basically memang lingkungannya kita model kan. Jadi waktu itu aku main ke rumah tantaku, terus tuh di rumah tantaku tuh aku ketemu sama temennya tantaku yang punya agensi di Bali kayak. Nah terus zaman itu model itu nggak dipilih sebagai kayak kalau zaman sekarang kan kita bisa daftar terus tuh kita bayar terus tuh kita kelas model. Kalau zaman itu kita nggak ada kelas model, memang murni agensi ngambil kita terus tuh kita dijadiin model itu untuk dijual kembali lah gitu istilahnya gitu. Nah habis itu temannya tanteku itu yang si ngajar model itu namanya Nyari Agung itu dia bilang kayak ini bisa deh masih ada bakatnya gitu kan. Habis itu ya udah kita coba. Itu awalnya ikut model itu pun juga sebenarnya biar
aku nggak malu-maluin gitu loh kalau jalan, bahkan aku ketemu hello sama orang aja itu aku malu sebenarnya, nggak kayak sekarang ya gitu kan. Jadi zaman itu hello sama orang pun malu. Habis itu dilatihlah sama sama si tanteku ini, si temennya tanteku ini untuk jadi model. Nah awalnya itu agak show aja gitu loh, karena aku nggak tahu cara berpakaian, aku nggak tahu cara bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana cara istilahnya how to manage people gitu loh istilahnya kan. Gimana cara kita ngomong, gimana cara kita gesturnya, attitude-nya itu kita memang nggak pernah lah aku lakuin sebelumnya. Nah dari sana ternyata setelah aku dilatih, tanteku tuh ngasihin aku untuk ikut acara lomba Aneka Yes zaman itu. Jadi majalah Aneka Yes yang dulu kan happening banget di zamannya tuh. Iya. Nah ternyata aku menang gitu loh, jadi covernya gitu loh. Jadi tanteku tuh semenjak dari itu ada beberapa agensi yang nawar-nawarin juga ikut agensinya, kayak gitu ceritanya. Dan syukur masih kebawa sampai sekarang model-modelnya. Oke, berarti kan cara berpakaian tuh diajarin semua di sana. Cara berpakaian diajarin. Jadi gimana cara kamu, itu ya sebenarnya kayak kelas apa sih John Robert Power di zamannya gitu loh, kayak istilahnya kelas kepribadian, kelas kepribadian gitu loh. Gesturmu bagaimana ngomong sama orang, terus pakaianmu apa, kalau misalnya kamu kesini pakai baju apa tuh udah diajarin gitu loh. Bahkan model zaman itu nggak cewek nggak cowok itu know how to use makeup. Oke. No makeup. No, nggak ada sih itu kalau zaman no makeup tuh nggak ada. Oh iya. Itu kayak sekarang gitu nggak sih? Iya. No makeup club. No makeup club. Berarti dulu harus bisa make up. Kalau cewek cowok zaman dulu harus bisa make up. Harus bisa. Harus bisa make up. At least masang alis sendiri bisa lah ya. Kalau mau alis cerurit bisa, alis ini bisa, alis mereng bisa gitu. Alis itu kunci ya? Enggak tahu ya. Kalau aku sih enggak, karena cowok kali ya. Kalau cewek iya sih. Karena kalau alis berubah dikit udah kayak mak lampir mah. Iya kan? Iya. Alis berubah dikit udah kayak mak lampir. Benar. Tapi di agensi itu juga diajarin nggak sih cara untuk bagaimana berpose di depan panggung, di catwalk? Oh iya pasti. Jadi kalau cara jalan, cara pose di depan panggung, terus tuh cara kamu bagaimana tahu kamera di mana. Jadi sebelum jalan kamu udah harus tahu kamera di mana, sadar kamera lah gitu istilahnya. Dan tahu posisi kamu harus gimana di depan itu. Kalau misalnya pakai baju, kalau misalnya kau pakai baju apa, pose-nya harus seperti ini. Kalau misalnya kau pakai baju apa, harus seperti ini pose-nya. Jadi itu udah ada aturannya sebenarnya. Dan kebawa sampai sekarang sih. Berarti baju menentukan pose. Yap. Oke, contoh. Ini menarik nih. Contohnya gimana? Ya, biar kita punya gaya OOTD yang bagus gitu. Kita kan contoh kalau pakai sweater itu gimana pose-nya berarti? Sebenarnya kalau casual sih itu sebenarnya kalau pose tuh ngikutin tren. Kalau di zamanku itu memang trennya itu harus posy banget yang memang benar-benar look like kamu tuh berpose di hadapan kamera. Tapi seiring perkembangannya zaman sekarang itu kayak lebih relax, lebih not too posy. Gimana bilangnya? Jadi kayak lebih candid gitulah. Cuman tetap harus tahu juga yang mana kelemahan dari badan itu pelajarannya panjang sih. Yang mana kelemahan badan terus tutupin pada saat pose itu ada sih. Gue jadi inget sama seseorang. Siapa? Gue paling bagus sisi kanan tubuh gue. Iya. Yang belum nonton tuh nanti ada di sebelah kanan atas ya. Oh gitu. Iya kan? Iya. Oh itu tujuannya. Oh iya. Oke. Sampai segitunya ya. Perjalanan sebagai model. Sebagai model akhirnya berapa lama tuh di model? SMA ketemu kuliah kayaknya. Berarti sampai kuliah masih nge-model? Kuliah semester pertengahan lah. Itu masih nge-model? Masih. Dan kuliahnya ngambil jurusan? Pariwisata. Sempurna sekali. Pariwisata karena ada kerjaan di model, istilahnya kita kayak kalau di model zaman dulu tuh nggak cuman kayak kamu emang catwalk aja gitu loh. Zaman kerjaan model tuh kan ada host, kayak nge-host di klub, kayak jadi kayak PR gitu loh. Terus kalau nggak kita kayak
di IO tuh lo ada kayak misalnya nyewa aser kayak di IO tuh. Aser. Nah kita kan ikut di sana gitu loh. Nah cuman waktu itu zaman itu aku dapat tuh kerjaan tuh banyak di klub. Nah kerjaannya tuh zaman banyak di klub. Nah sementara aku dulu tuh kuliah kan di Politeknik tuh. Kuliah di Politeknik itu jadwalnya tuh kan pagi masuk jam 8 jam 4 pulang. Sementara aku dulu tuh baru pulang tuh pagi. Karena kerja di klub jam 3 pagi. Jadi tiap hari itu jadwalku tuh ke klub. Zaman itu orang klub bayar, aku nggak bayar masuknya gitu loh. Karena tiap hari kerja. Holang kaya. Iya. Orang kaya tapi gak punya uang. Dia masuk ke klub nggak bayar tapi dibayar. Gitu loh. Gitu. Jadi masuk ke klub dibayar gitu. Asik. Orang dulu pada zaman dulu masuk ke klub tuh excited karena kayak pertama kali kan udah bosan. Enggak sih, sampai sekarang nggak bosan. Oh iya. Masih ada hype-nya dia. Masih ada hype. Bawa hype sekarang. Tunggu coronanya selesai. Masalahnya baru kemarin aku party, say. Oh, gak ngajak aja. Udah langsung lancar aja udah. Pasti di Imam muncul lagi nih, enggak? Modus maksudmu? Kok sebut merah sih? Saya kan gak mau jalan tuh. Sebut merah sih. Memang modus dia. Oke, berat dari sekolah persata ke model. Terus abis itu lu selesai model lu ngapain? Ngelanjutin kuliah, nge-host atau gimana? Enggak, sebenarnya dari aku istriku kan model juga nih. Jadi dulu waktu aku mikirin gimana ya sebaiknya kita udah mikir waktu itu kita nggak bisa hidup dari model aja sampai kapanpun, karena model tuh istilahnya bakal ada penggantian baru dan kamu nggak stay yang terus kan. Ya. Nah habis itu cuman orang-orang waktu itu bilangnya ke aku sama istriku, kebetulan kita mikir udahlah kita buat baju aja. Nah buat baju aja, clothing kayak gitu. Terus tuh kita jualan ke model-model yang lain kan, sambil nambah uang kan. Dari hasil job itu kita jadiin jadiin kita puter barang. Terus waktu itu sempat nah ternyata orang-orang itu dulu kan belum ada kayak brand-brand yang kayak Zara, H&M apa-apa itu maksudnya belum ada gitu loh maksudnya. Dan memang kalau orang tuh zaman aku tuh masih buat gitu loh. Nah jadi biar bajunya beda karena kita nggak bisa pakai baju yang sama tiap hari kan. Jadi model tuh perlu banyak punya baju nih kan. Jadi kita nggak bisa pakai baju yang sama tiap hari, apalagi ke party atau apa. Oke lah di mix and match, tapi kan we need to look different lah gitu lah dari yang lain. Nah habis itu jualan sama orang-orang itu dapat untung, kita jual-jual lagi, kita putar-putar lagi. Habis itu one day tiba-tiba ada namanya basar. Nah di sana mulai kita ikut basar, jualan di sana, terus tuh dapat uang dari sana, ngumpulin. Dari sanalah berawal sih, sebenarnya namanya bukan Kewangen, Mr. and Mrs. Wardrobe awalnya. Gitu. Wardrobe lemari. Oke. Jadi dulu tuh sebelum Bazar namanya Bazar dulu tuh sekarang Ananta Pre-Love. Iya kan? Enggak dong. Enggak ya? Kan dia baru. Namanya tuh Mr. and Mrs. Wardrobe. Tapi iya. itu baju buat baru. Baju buat baru. Itu ada baju cewek di cowok awalnya. Cuma sekarang udah nggak baju cewek aja. Kan siapa tahu bajunya banyak gitu mau di pre-love kan. Oh itu iya sempat waktu pas awal-awal kita bangun usaha kan uang terbatas tuh. Baju-bajuku tuh tak jualin tuh, tak pre-love-pre-love-in. Nah tak jadiin model putar barang lagi. Gitu. Terus ngebangun usaha baju ini itu awalnya gimana? Kan lu bisa menjahit. Enggak. Nah, ini gimana ini ceritanya? Jahit ini? bisa. Cuman kayak sampai sekarang masih kalau bisa dibilang fashion is my passion sih. Maksudnya susah ngomonginnya gimana kamu suka sama fashion tuh kayak gimana ya? Fashion tuh art sih bagi aku. Maksudnya nggak semua orang bisa tahu apa selera orang di pasaran dan nggak semua orang bisa pakai baju yang sesuai sama diri kamu sendiri. Maksudnya how to look good lah gitu loh. Gitu. Itu fashion tuh art sih, art of fashion kan gitu. Jadi waktu itu memang kayak aku sama istriku tuh kayak punya sesuatu yang nggak sebenarnya kita nggak sadar sih sebenarnya. Jadi kayak kita bisa nebak trend forecasting waktu itu. Nah jadi kayak masih kayak ini tuh bakal jadi kesukaannya orang nih, ini bakal jadi ini bakal jadi ini bakal booming nih gitu misalnya. Ya udah kita, nah dari sanalah berawal
si bisnis wardrobe ini gitu. Jadi kayak kita memang sampai sekarang tuh kita suka mix and match sampai sekarang, jadi rasanya tuh kalau hidup tanpa fashion atau not work in fashion juga kayak tuh kayak mati gitu loh rasanya. Mungkin kayak udah passionnya gitu loh. Gitu. Oke. Sebentar. Apa? Ini kata-katanya bagus. Fashion is my passion. Iya. Keren sekali. Sekarang untuk kan fashion is passion kayak fashion is passion. Ya. Susah sekali. Susah. Emang kalau outlook yang baik tuh ke Loli ini gimana? Sekalian ini ya. Nanya. Iya. Jadi kita tuh maunya cuan. Kita interview sekalian nanya. Oh gitu. Awas beneran jelek. Prospek. Gak, ada tips gak buat kita Iya. tuh? Maksudnya dulu pernah dengar kayak teori itu untuk fashion yang baik itu harus ada 3 warna dalam satu tubuh. Itu benar gak sih? Itu maksimum sih, tapi sebenarnya itu tergantung pribadinya orang. Kalau misalnya dia memang punya pribadi yang lebih fun, itu sebenarnya bisa masukin berapa warna dalam satu baju, it's okay sih, kayak color blocking gitu. Cuman harus diketahui juga kalau color blocking itu nggak semua orang bisa pakai. Yang kedua adalah kamu harus tahu yang namanya turunan warna. Jangan asal misalnya kayak kuning kamu tabrakin apa hijau. gitu. Itu sampai satu turunan warna masih bisa dipakai. Ini gimana edukasi belajar biar lu tuh pakai tuh gak norak gitu loh. Kalau itu sih mesti turunan warna ya. Jadi itu ada pantunnya sih sebenarnya. Jadi kayak skin tone apa yang cocok untuk kamu biar nggak misalnya kayak kamu punya kulit apa tiba-tiba jeder gitu langsung tiba-tiba langsung kayak too bright misalnya kayak kalau kamu kayak misalnya kayak kalian Chinese gini kulitnya kayak gini itu nggak mungkin pakai baju warna kuning sih, itu bakal jeder jadi kulit kalian kayak hilang gitu loh. Gitu. Jadi tapi kalau kulit yang kayak agak kecoklatan kayak gitu it's okay pakai baju warna kuning. Sebentar, berarti waktu gua main basket hilang. Jauh. Baju gua kuning ya. Cuman baju lu aja yang kelihatan. Oh iya. Padahal gak ada yang ngoperin gua. Terus. Gitu. Jadi misalnya kalau dalam satu baju 3 warna tuh paling sebenarnya kalau mau main aman masukin warna natural 2 lah minimum kalau main aman. Itu misalnya kayak putih coklat hitam atau putih kaki hitam kayak gitu-gitu. Gitu. Ya main aman sih. Main aman. Sama kan? You need to dress up lah little bit ya kapan-kapan. Berarti kalau dress up kita jelek kan manajer. Soalnya balik lagi ke dia. Oke. Tapi pertanyaannya adalah dari wardrobe ganti nama gitu ya. Itu kenapa? Kenapa harus keuangan? Gini, Mr. Mrs. Wardrobe itu kan sebenarnya dulu ada baju cewek baju cowok. Cuman baju cowok kita nggak jalan gitu. Terus akhirnya Belum ketemu kita. Mungkin ya. Iya lanjut. Jadi baju cowok kita nggak jalan. Terus akhir itu karena banyak tamu-tamu yang bilang mana nih baju kok namanya Mrs. Wardrobe, mana nih baju cowoknya kayak gitu. Jadi abis itu yaudah kita ganti nama jadi Kewangen gitu. Kewangen diambil dari kata apa? Kewangen itu artinya wangi. Oh. Sansekerta sebenarnya Sansekerta. Kalau Kewangen kan di Bali kan Kewangen tuh alat sembahyang kan. Sebenarnya tapi aku pakai bahasa Sansekertanya. Jadi Kewangen itu wangi. Udah that's it. Berarti baju yang wangi gitu. Nggak mikir sih kewangi, yang penting wangi aja. Kenapa wangi? Mending dia. Nggak mikir sih aku sih saya gitu. Yang penting wangi aja bagus didengar. Kalau dia jual parfum gue ngerti. Ini baju wangi. Kan kalau maksudnya gini loh. Kalau even kayak wangi pun, tapi kalau you looks not good, baru kayak lewat tuh harus semua mengalihkan semuanya tertuju padamu gitu loh. Jadi aku pikir wangi itu kan bukan berarti smells juga gitu. Iya. Oke, dan setelah gue dengar nih ya, katanya Kewangen ini pernah sampai ikut ini loh Fashion Week di Perancis. Bukan Fashion Week, Terus apa dong? Kepo lah, karena ini suatu privilege yang bisa ke Europe gitu. Itu sebenarnya bukan Fashion Week sih, kayak kita punya kayak fashion showroom di Prancis sama bukan di sana aja juga, kayak di Australia ada, di Hawaii ada, itu kayak fashion. Alright. Fashion, wow. Jadi kayak itu fashion showroom. Jadi memang kayak showing, maksudnya fashion showroom itu dia showing setiap samaan sama Fashion Week. Jadi Fashion Week itu
Fashion Week itu sebenarnya adalah di mana semua buyer dari seluruh dunia itu datang. Cuman kan istilahnya kalau untuk brand-brand besar dia punya buyernya memang sendiri langsung ke brand besar itu. Cuman yang masuk untuk trend forecastnya itu kan si brand besar ini. Cuman si brand-brand kecil ini, nah orang-orang yang dari seluruh dunia itu datang ke beberapa negara untuk beli barang yang berbeda untuk tokonya mereka. Jadi mereka datang ke agent yang showing pada saat sama-samaan sama Fashion Week itu selama 1 bulan. Namanya adalah Fashion Month. Tuh, jadi namanya itu adalah Fashion Month, di mana semua orang fashion dari seluruh dunia itu datang ke beberapa negara untuk beli baju baru untuk season tahun depannya mereka. Oh, jadi Namanya kayak dia tuh Fashion beli baju dari agent lain untuk dijadikan contoh gitu. Bukan dijadikan contoh, dia beli misalnya baju ini berapa pieces kayak gitu. Terus dia jual. Dia bayar ke agentnya, agent bayar ke kita. Oh, terus dia jual baju. Dia jual baju yang udah jadi, yang pakai label kita kayak gitu untuk store-nya mereka. Oh. Dan katanya sampai lu sakit juga di sana ya? Oh, itu udah biasa dah. Kalau keluar negeri bisa sakit. Bukan Pokoknya sakit, dia nginap. pokoknya masuk rumah, pokoknya pasti masuk rumah sakit sih. Kok kalau- bisa nginap itu? Maklum mungkin orang kampung kali ya, memang itu nggak bisa bohong dari jiwa ini kan, gitu kan. Misalnya kalau orang tampang boleh oke, tapi kalau untuk masalah yang kayak gitu makan pun aku nggak bisa di sana gitu. Oh, pantes sebulan tuh gak makan nih, sakit lah. 1 minggu lah at least di rumah sakit. Karena setiap aku keluar tuh pasti sakit sih biasanya mostly. Karena soalnya udara, cuaca, dan entah kenapa. Karena gini, kita kan cuma produksi barang summer. Summer itu cuman di showing itu pada saat winter. Jadi winter mereka showingnya. Jadi next summer bulan apa misalnya gitu baru penjualannya. Kita kan cuma bisa bahan summer, kita nggak ada bahan winter di sini. Iya. Gitu. Jadi ya otomatis maklum nggak cocok udara dingin -10 udah masuk rumah sakit. Dan diinfus ya? Nggak diinfus sih kalau aku bilang. Kalau di sana itu nggak ada diinfus. Jadi kalau kamu cuma sekedar panas dan flu itu kamu nggak bakal dapat antibiotik, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau panas dibiarin harus buka baju. Jadi dibiarin dingin gitu aja. Jadi pikirkan aja sendiri gimana rasanya kan. Nah kamu cuma dikasih kayak Enervonse gitu loh. Oh. Kayak Redoxon, vitamin. kayak sekrasing ces yang keluar kayak buih-buih itu. Terus kamu minum tiap hari. Udah gitu aja sembuh. Gimana aku nggak lama sembuhnya. Jadi duduk di rumah sakit gitu kalau di sana. Karena itu sebenarnya penyakitnya masuk angin. Mereka tidak tahu cara mengobati masuk angin. Tinggal dikerok aja selesai. Masuk angin, dikerok aja selesai sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya cuman mereka di sana nggak ada. Kalau di sini kita kan bisa beli antibiotik tuh di apotek tuh. Udah antibiotik, paracetamol sama obat radang udah sembuh. Kalau di sana Kadang mereka terlalu smart melupakan step yang Iya. lokal gitu. jadi langsung enggak. Jadi kalau kamu ke rumah sakit, di rumah sakit sana tuh nggak ada obat. Oke. Jadi yang beli obat namanya beli obat di apotek. Rumah sakit ya rumah sakit nggak nyediain obat. Oh. Gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak aku udah sakit beli obat keluar pula gitu kan. Dengan keadaan dingin pula. Nah kita tambah sakit dah. Bangga lu rumah sakit Indonesia berarti. Iya. Masuk jauh-jauh. Makanya semua orang yang bilang rumah sakit di sana membedakan antara bilang rumah sakit di sana. Jujur aku bangga sama Indonesia. Puskesmas the best. Puskesmas gitu. Puskesmas the best, biaya murah, sakit sembuh. Langsung dideteksi. Oh, tok masuk angin. Angin kan, ada antangin kan, ada apa tuh yang minum-minuman yang kayak jamu-jamu tuh, kayak itu pasti sembuh sih. Kalau di sana tuh ya gitu deh, karena soalnya jadi kalau kamu batuk pilek pun itu kamu udah harus toraks, ronsen semua, cuman batuk pilek. Itu kamu torak, ronsen. Aku masuk rumah sakit pagi sampai malam jam 10 itu belum selesai tes lab macam-macam. Tes labnya itu cuma ronsen, toraks, apakah kamu bawa penyakit dari luar dari wilayahmu kayak gitu. Gimana nggak seminggu sakit itu pasti biasanya. Aku jadi siap siaga sih karena mungkin perbedaan cuaca dan nggak biasa sih ya. Iya, benar-benar. Perbedaan cuaca dan nggak biasa dan makanan juga sih. Jadi kayak di sana tuh kayak panas dalam gitu loh. Tiap hari makan roti, biasa makan nasi.
Biasa makan nasi sekarang dikasih makan roti sama salam. Cukup ya bahas masuk angin, kita harus balik ke bisnis, men. Ya, bisnis. Cukup bahan masuk angin. Jadi keuangan itu udah berapa lama ya? Kalau keuangan aku hitung dari Mrs. Wardrobe ya. Ya dari Mr. and Mrs. Wardrobe. 10 tahun. Oh, 1 dekade. Wow. 1 dekade. Itu 10 tahun 1 dekade berarti 2010 gitu kan. Iya. Udah beda era ya 1 dekade. Berarti nah selama 10 dekade 10 tahun itu sih ada ups and down-nya dong. Iya. Nah, itu bisa di-share gak? Apa asiknya jual terjun di bidang fashion sama jeleknya apa sih bisnis di dunia ini? Kalau dibilang problemnya sih banyak. Kalau misalnya dari mulai usaha, dari apalagi kan basically memang bukan orang fashion. Iya. Jadi memang apapun yang aku lakuin itu memang benar-benar murni otodidak gitu. Jadi gimana caranya pertama mulai rugi dari kain, nggak tahu material, rugi celuban, terus tuh ya lumayan lah itu kerugiannya. Nah cuman karena satu sisi memang passionnya di sana, jadi ya nggak nyerah aja gitu. Nah abis itu dari mulai yang awalnya kita buka toko kan, tokonya itu pun juga dengan modal minjem uang dari orang tua yang mesti harus dibalikin selama 1 tahun kan. Terus gantinya pada saat saya waktu pas mau bayar kontrakan lagi tiba-tiba langsung harga kontrakannya double, ya nggak cukup uangnya ya kan. Habis itu ya syukuran namanya Tuhan kasih jalan, kita tetap masih bisa bertahan sampai sekarang. Terus itu habis itu kita buka dari modal yang ada, terus kita cari kontrakan yang lebih murah, kita buka di Ubud. Waktu itu Ubud lebih murah sih kontrakannya. Terus itu habis itu kita juga walaupun udah berjalan sebegitunya, kita juga sempat gagal produksi sih. Jadi ada satu season tuh memang rugi semua. Habis itu kayak nggak jalan gitu. Itu pusing banget sih. Cuman tetap karena itu passionnya kita nggak nyerah gitu sampai sekarang. Nah sampai akhirnya di tahun berapa kita akhirnya saya berangkat ke Jakarta untuk sekolah fashion business. Itu cuman kayak short course gitu. Nah dari sana tahu cara buat koleksi, dari sana tahu dan itu membaik sih. Lebih membaik, lebih tahu material, lebih tahu how manage, karena fashion business tuh lebih kompleks daripada bisnis yang biasanya. Karena kalau bisnis biasa makanan, kamu ya udah makanan itu aja terus yang kamu jual sampai ini. Tapi kalau fashion business itu kamu mesti harus setiap tahun tuh update. Terus tuh gimana caranya buat si brand ini tetap punya identitas tapi tetap ngikutin tren. Nah itu yang berat sebenarnya. Nah terus sekarang dengan permasalahan baru corona, ya dibilang berat banget malah, cuman ya tetap harus jalan. Yang penting tetap syukurnya brand tetap masih ada, pegawai juga masih berjalan sampai sekarang. Terus kendalanya ya sudah tahu sendiri, kita banyak punya barang yang menumpuk sekarang karena soalnya kondisi kayak gini, kita penjualan nggak ada, apalagi kan bisnis si keuangan ini kan di pariwisata, jadi otomatis customernya jauh sekali menurun, bukan di lokal gitu. Oke, berarti kalau yang lu bilang itu harus ngikutin tren, berarti kan lu harus buat baju ini untuk 1 musim atau 1 tahun, 4 musim? Karena kita cuma produksi baju summer, jadi 1 tahun untuk di Bali itu 1 tahun kita buat 4 kali, 4 season, karena summer semua. Tapi kalau untuk keluar kita cuma buat 1 season, tapi itu pun 1 season kita pilih yang memang kerjaannya berat. Istilahnya memang 1 baju tuh misalnya 2 hari baru 1 baju baru jadi. Untuk 1 baju memang kerjaannya berat lah. Memang yang high tekniknya, yang memang materialnya juga. Karena kan kita bawa si brand keuangan ini ke agent di luar gitu loh. Itu sih, dan tiap wilayah juga kita buat beda. Jadi memang nguras otak sih kalau kayak gitu. Nah, terus kalau berarti gini dong. Berarti kalau misalkan lu buat baju dengan style 2019. Itu kalau nggak laku emang bisa kejual lagi di tahun 2020, 2021. Nah, kalau untuk pas sekarang ya kita jual stok aja, jadi ya tetap lah. Tapi kalau untuk yang tahun 2019 itu kan ada season sale-nya. Jadi setelah
Jadi gini, ada baju yang memang laku pasarannya sekarang, di tahun depan pasti dia menurun. Cuman untuk ngupdate-nya kita update lagi, kita dari baju yang udah ada kita update lagi, kita rubah lagi kayak gitu. Biar bisa dijual lagi di tahun berikutnya. Tapi kan tetap season yang pertama tuh harus dijual dulu, di sale dulu, nanti baru kita buat season baru. Hampir sama sih, normal lah kayak brand-brand pada umumnya. Oke. Terus apa nih yang bikin lu memutuskan untuk gua survive dengan tetap mempertahankan keuangan di tengah pandemi kayak gini? Jadi kayak keyakinan aja sih, after rain pasti comes rainbow kan. Jadi aku punya keyakinan, maksudnya gini loh, fashion itu my passion gitu loh. Aku harus bertahan gitu apapun yang terjadi. Maksudnya kadang ada orang bilang jangan takut, maksudnya jangan pernah sama misalnya kamu sama orang nih, kamu punya, maksudnya kalau kamu ngadepin satu bisnis, jadilah expert di dalam satu bisnis itu. Misalnya gini, kalau misalnya kamu nyerah sekarang, kamu nggak akan tahu bagaimana cara menangani masalah yang seperti apa sekarang, dan kamu nggak tahu bagaimana cara menangani si masalah yang si corona ini sekarang, dan bagaimana cara kamu survive di sana. Tapi kalau kamu putus asa sekarang, kamu nggak tahu cara pengalihannya. Jadi lebih takutlah sama orang yang sudah menangani sebuah masalah dengan cara yang sama selama bertahun-tahun dibandingkan dia expert di semua bidang. Karena orang yang expert di satu bidang sampai dia bisa expert banget itu harus mengalami semua berbagai macam salah untuk jadi expert di bidang itu. Asik. Kayak gitu. Jadi aku percaya pasti ada jalan sih. Quotes of the day. berat. Jadi lebih takut sama orang yang expert di satu bidang daripada expert di semua bidang. Expert di semua bidang itu namanya general. Dan nggak ada manusia yang expert di semua bidang ya. Iya. Jadi yang salah itu guru SD nyuruh kita belajar semua. Iya benar. Gurunya aja dibedain. Lu mau gue di atas 8 semua. Benar. Terus gue dimarahin. Benar. Terus goal lah. Goal. Udah ini kan kita sekarang, berarti goal ya kakaknya apa nih? Karena sudah how to survive sampai karena passion is your passion. So passion is your passion. Sekarang kan corona Desember udah mau berakhir. Goalnya apa nih buat ke depan buat keuangan? Goal jangka pendek, goal jangka panjang. Ya, kalau goal jangka pendek mungkin untuk next season, untuk berikutnya keuangan aku bakal coba ke lokal. Karena kan basically memang basin pariwisata, maksudnya base emang tamu semua kan, emang foreigner lah gitu. Jadi mungkin kalau untuk masuk ke lokal, untuk short ininya tuh masuk lokal dulu lah gitu lah. Kalau untuk long termnya kita memang tetap harus balik lagi ke global ini kan. Maksudnya memang tujuannya memang seperti itu, goalnya memang seperti itu. Cuman pelajarannya juga harus lebih dalam lagi mempelajari. Cuman kalau untuk lokal aku harus untuk saat ini untuk short term ke lokal dulu untuk survive-nya one day. Jika terjadi apa-apa kayak sekarang ini, at least ada lokal lah. Untuk penghidupan gitu. Lu lokal, dia kelasnya global men. Bingung. Mencoba masuk ke lokal sih, orang mencoba masuk ke internasional, dia masuk ke lokal. Karena internasional udah susah sekarang. Luar biasa. Karena itu kan susah. Itu kan term jangka pendeknya nih. Yang goal jangka panjangnya apa nih? Goal jangka panjangnya itu bawa si keuangan itu Fashion Week sih. Asik. Cuman itu harus panjang sih ini ya, karena pertama butuh finansial yang besar untuk bawa si keuangan ini ke Fashion Week, dan butuh juga pikiran yang besar untuk ini, karena sebelum masuk Fashion Week nggak bakal ada yang nonton kamu Fashion Week kalau nggak kamu punya channel dulu yang besar di sana. Jakarta Fashion Week? Kalau bisa sih sebenarnya Australia Fashion Week dulu. Kalau kesampaian, kalau Tuhan. Tapi kalau JFW itu pengen sih, karena kan soalnya JFW itu kan untuk lokal, memang ada pasar lokal. Cuman kalau lokal kita masuknya harus kemana? Mungkin JFW sih kalau untuk yang memang bagus pasarnya. Gitu. Cuman mungkin nggak tahun ini, after semuanya pulih dulu, perbaikan usaha dulu, balik modal dulu. cash flow. Setelah corona memperbaiki cash flow-nya si perusahaan dulu, si usahaku dulu, baru nanti setelah berapa tahun lagi, mungkin lagi 2 tahun lah baru. Aku pikir kayak tahun depan masih perbaikan. Kan nggak kerja nggak apa-apa.
Tapi nggak mau bikin ini nih, nggak mau bikin apa anak perusahaan keuangan apa gitu. Anak perusahaan itu sebenarnya pengen buat brand lain kayak misalnya projectnya itu adalah sebenarnya handuk cushion sama si baju cowok. Kalau sebenarnya nggak corona, sebenarnya aku udah buat handuk. Oh, handuk apa nih? Handuk mandi, handuk pokoknya towel lah semua towel. Cuman dengan desain yang ini gitu. Sebenarnya bikin handuk, cuman karena corona, sebenarnya tahun kemarin project, cuman karena corona siapa yang mau dijualin? Terus hotel-hotel pada tutup. Kan? Baju cowok kita open endorse. Open endorse, gampang. Kita humble. Kita humble, masih humble sampai tahun depan masih humble. Oke, Di. Langsung aja konklusi, Di. Oke, jadi kita sudah belajar banyak dari Kanana soal fashion. Yang pertama yang kita pelajari itu selama itu passion lu kan gitu. Yeah. Sikat aja gitu. Maksudnya belum tentu semua passion menghasilkan uang, tapi kalau itu lu udah tahu risikonya apa, jalanin aja. Sikat. Satu. Dua ini yang menarik ini. Yang tadi itu yang bahasanya rada ribet deh. Lebih baik takut sama orang yang expert di satu bidang daripada expert di banyak bidang. Jadi pastiin lo expert di satu bidang. Jangan jadi kutu loncat ya. Ya, sebuah bidang itu menunjukkan jati diri lo. Contoh kayak nama belakang Nanta fashion. Orang tahu pasti terikatnya ke sana, itu jadi sebuah branding. Karena kalau lo pelajarin semuanya, lo ini siapa? Lo expertnya apa? Jadi orang udah ragu. Pastiin lo expert di satu bidang. Dan terakhir fokus. Selama 10 dekade itu survive-nya itu fokus. Kalau misalkan nggak fokus, ya kita akan menemukan masalah sama di bidang yang lain. Sama aja berjalan di tempat jadinya. Pinter gue. Oke, langsung Di. Oke, satu kata di dunia fashion bagi Nanta apa? Keras. Langsung jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, guys. Dan juga jangan lupa like, komen, udah. Apalagi nyalakan notifikasinya di sebelah kanan. Dan bagi kalian yang mau cerita-cerita di tempat kita, di podcast kita, jangan lupa kirimkan email ke email kita di wawclubinfinity@gmail.com atau ke Instagram kita di lolly.id. Oke, dan yang udah DM ditunggu untuk panggilannya ya. Oke. Gua Kokoli. Gua Kokolo. Kita pamit. Undur diri. Bye bye. Keras.